Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gandhi Parmasista SHMH yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai indikasi geografis dalam hukum kekayaan intelektual. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Rizkia Kamila Zahra dengan NPM 23 10060. Lalu ada Sisi Ananda Retia dengan NPM 23048, Ega Juliana dengan NPM 2355, Nasya Hasifa dengan NPM 2364. Mungkin selanjutnya akan masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin melanjutkan. Yang pertama ini ada konsep dasar indikasi geografis. Nah, apa sih indikasi geografis? Yaitu indikasi geografis merupakan bagian dari rezim hukum hak kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut sebagai HKI, yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang memiliki ciri khas, reputasi, dan kualitas tertentu karena faktor lingkungan geografis. Nah, hal ini juga diatur nih teman-teman defisinya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 6. Nah, dalam konteks hukum internasional, dasar perlindungan indikasi geografis juga bersumber dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Madrid Agreement, Lisbon Agreement, dan TRIPS Agreement 1994 yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan demikian, perlindungan terhadap indikasi geografis tidak hanya merupakan sebagai upaya menjaga keaslian produk nih teman-teman, tetapi juga wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak ekonomi masyarakat atas karya dan sumber daya alam yang mereka hasilkan. Boleh di next? Nah, di sini ada dasar hukum nasional dan internasionalnya nih dari indikasi geografis. Nah, hukum nasional itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lalu, hukum internasionalnya ada di Paris Convention, Madrid Agreement, Lisbon Agreement, dan TRIPS Agreement 1994. Nah, perlindungan ini tuh bersifat eksklusif selama reputasi dan kualitas produk dipertahankan, mencerminkan tanggung jawab negara melindungi hak ekonomi masyarakat atas sumber daya alam dan karya mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai sejarah perkembangan regulasi, yang dimana penjelasannya dijelaskan oleh saya. Nah, perkembangan hukum indikasi geografis di Indonesia yaitu dapat ditelusuri sejak diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis. Ini yang menjadi titik awal pengakuan terhadap produk-produk khas daerah tentunya. Nah, kemudian regulasi ini itu lahir sebagai tanggapan terhadap maraknya klaim asing atas produk Indonesia. Seperti kalau misalkan kita ketahui seperti kopi Toraja tuh. Nah, yang sempat didaftarkan di Jepang dan di Amerika Serikat tanpa sepengetahuan masyarakat Toraja. Nah, pada masa awal pelaksanaan peraturan tersebut, pemerintah ini mulai memperkenalkan mekanisme pendaftaran indikasi geografis melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI ya. Nah, Kementerian Hukum dan HAM. Produk pertama yang berhasil memperoleh perlindungan tersebut adalah kopi Arabica Kintamani Bali pada tahun 2008. Nah, kemudian disusul oleh kopi Gayo, ada lada putih Muntok, dan tembakau hitam Sumedang. Nah, meskipun demikian, pada tahap ini kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah ya terhadap pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis itu ternyata masih rendah, sehingga banyak potensi produk lokal yang belum didaftarkan secara resmi. Nah, kemudian perkembangan berikutnya itu terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, pengaturan baru ini memperkuat posisi indikasi geografis sebagai rezim hukum tersendiri yang tidak lagi berada di bawah kategori merek dagang.
Kemudian undang-undang ini memperkenalkan konsep dokumen deskripsi indikasi geografis yang berisi penjelasan ilmiah mengenai reputasi, kualitas, serta hubungan antara produk dengan lingkungan geografisnya. Kemudian dalam penerapannya, pemerintah membentuk tim ahli indikasi geografis yang bertugas menilai kelayakan dokumen deskripsi tersebut sebelum suatu produk disahkan sebagai indikasi geografis yang terdaftar, ya. Nah, perlindungan yang diberikan itu tidak dibatasi waktu selama reputasi dan karakteristik produk tersebut yang masih dijaga oleh eh, komunitas penghasilnya. Kebijakan ini tentunya mendorong peningkatan yang signifikan dalam jumlah produk yang didaftarkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hingga tahun 2018 itu tercatat lebih dari 60 produk yang telah memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis. Di antaranya ada apel batu Malang, keramik Kasongan, dan madu Sumbawa. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa indikasi geografis itu mulai bertransportasi menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemudian memasuki tahun 2020 hingga 2025, sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia ini mengalami kemajuan yang pesat, terutama melalui proses digitalisasi pendaftarannya, ya, dan peningkatan kerjasama internasional. Nah, pemerintah ini meluncurkan sistem EGI registration untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonannya secara daring, sekaligus mempercepat proses verifikasi administrasi. Selain itu, melalui program kerjasama Uni Eropa dan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa produk lokal seperti kopi gayo, beras Pandawangi Cianjur, dan tenun ikat Sumba Timur ini memperoleh pengakuan di pasar Eropa dan organisasi di dunia seperti WIPO, ya. Hingga tahun 2025, jumlah indikasi geografis yang terdaftar tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini menandakan bahwa Indonesia mulai menempatkan indikasi geografis sebagai pilar utama dalam strategi ekonomi berbasis kekayaan intelektual dan pariwisata budaya. Cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Nah, ini terdapat produk-produk unggulan yang tadi saya singgung. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita bahas tentang tantangan dan permasalahan pelindungan indikasi geografis. Walaupun sudah diterapkan nih pelindungan indikasi geografis ini dalam perkembangan regulasi dan implementasinya, walaupun sudah cukup baik, tetap ada tantangan dalam pelindungan indikasi geografis di lapangan. Nah, salah satunya itu adalah rendahnya kesadaran masyarakat produsen dan pemerintah daerah terhadap nilai ekonomi dari perlindungan hukum ini. Banyak masyarakat yang belum memahami kalau misalkan indikasi geografis itu dapat menjadi sumber ekonomi jangka panjang karena masih menganggapnya hanya sekedar simbol identitas daerah saja. Nah, di sisi lain juga, aparat daerah itu seringkali kurang aktif dalam memfasilitasi pendaftarannya. Padahal, sebagian besar produk lokal itu memiliki potensi besar untuk diakui secara nasional ataupun internasional. Nah, permasalahan lainnya juga itu muncul dari lemahnya pengawasan pasca pendaftaran, di mana produk yang telah memiliki label indikasi geografis kerap diproduksi oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik izin resminya ini, sehingga menurunkan kualitas dan merusak reputasi produk yang sebenarnya. Selain itu juga adanya tumpang tindih antara perlindungan merek dengan indikasi geografis yang juga masih sering menimbulkan sengketa hukum. Nah, karena nama daerah itu terkadang dijadikan merek dagang oleh individu atau perusahaan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan komunal masyarakat yang memberikan penghasilannya.
Selain itu juga ada nih masalah struktural, yaitu tantangan lainnya datang dari harmonisasi hukum internasional. Kita Indonesia itu sebagai anggota World Trade Organization, Indonesia ini terikat sama ketentuan TRIPS Agreement yang mengharuskan negara anggota menyediakan sarana hukum yang efektif untuk melindungi indikasi geografis. Tapi dalam praktiknya ini masih terdapat kesenjangan antara pengakuan nasional dengan pengakuan internasional. Tidak semua produk yang telah terdaftar di Indonesia ini diakui loh secara otomatis di negara lain. Nah, ini tuh membutuhkan mekanisme kerjasama bilateral untuk memastikan kalau pelindungan itu ada lintas batasnya. Nah, di sisi lain juga, proses pendaftaran yang mensyaratkan dokumen deskripsi teknis juga masih sering menjadi kendala, karena banyak kelompok tani atau koperasi penghasil produk khas daerah itu belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya untuk menyusun dokumen tersebut secara ilmiah. Jadi masih kekurangan nih sarana prasarananya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada manfaat, nilai strategis, dan indikasi geografis, yang dimana indikasi geografis itu memberikan manfaat nyata ya bagi konsumen maupun produsen. Nah, bagi konsumen, indikasi geografis itu berfungsi sebagai jaminan kualitas. Konsumen memperoleh kepastian standar mutu dan karakteristik daerah asal, karena produk tersebut itu telah melalui standar tertentu yang terkait dengan wilayah asalnya. Sementara bagi produsen lokal, perlindungan ini memberikan nilai tambah ekonomi berupa peningkatan harga jual, baik daya saing produk, serta perlindungan dari pemalsuan atau penggunaan nama daerah secara tidak sah. Nah, dengan demikian indikasi geografis itu bukan sekedar simbol, tetapi alat perlindungan hukum yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat penghasil produk dan konsumen juga tentunya. Nah, lalu ada nilai strategis indikasi geografis. Nah, secara strategis, indikasi geografis itu berperan dalam memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal. Produk yang dilindungi indikasi geografis itu mempresentasikan hubungan erat antara manusia, alam, maupun tradisi, sehingga turut menjaga warisan budaya agar tidak tergerus globalisasi. Selain itu, indikasi geografis juga menjadi instrumen pembangun ekonomi daerah, karena mampu mendorong UMKM, sektor pertanian, pariwisata, dan ekspor berbasis potensi lokal. Nah gitu, perlindungan ini juga sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun substansi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.